Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soleh-soleha kelas 8, kita masuk pada subbab pembelajaran yang baru. Bisa untuk melihat di buku cetaknya halaman 63, yaitu tentang titik tengah dan titik berat. 2.5, pembahasan 2.5 yaitu titik tengah dan titik berat. Dan pada video kali ini Ustazah akan membahas tentang titik tengah dan titik berat nanti ada di video berikutnya. Untuk titik tengah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya supaya lebih jelas. Contoh soalnya itu di halaman 64, nomor 1. Pada gambar di bawah, P dan Q, yang P dan Q, masing-masing adalah titik tengah AC dan BC. Jadi P dan Q itu adalah titik tengah dari garis AC dan BC. Tentukan koordinat titik P dan Q dengan menggunakan rumus. Sebenarnya kalau gambar kita benar dan jarak antara setiap titik ini sama, dengan menggunakan gambar itu sudah tahu berapa koordinatnya. Tetapi kalau menurut soal ini dia minta kita menentukan koordinat titik itu dengan menggunakan rumus. Oke. Ini kalau dengan menggunakan gambar ya, nanti kita cek apakah sama dia dengan yang menggunakan rumus. Kalau gambar ini titik P. Berapa X-nya di sini? Ini X. 1, Y-nya 3, 1,3. Niki lagi, berapa X-nya yang sini? 5, Y-nya 1, 5,1. Nanti kita cek dengan rumus apakah benar atau ada perbedaan atau bagaimana. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumus, kita harus tahu dulu titik koordinat dari masing-masing titik kita. Ada A, B, dan C. Kita harus tahu dulu berapa nilai sumbu X-nya dan juga berapa nilai sumbu Y-nya. Jangan lupa kalau dia misalnya ada 5,3, itu 5-nya merupakan X dan 3 tuh Y. Polanya selalu seperti itu, selalu X, Y. Itu merupakan pengetahuan dasarnya. Nah, seperti yang titik A kita tarik titik-titiknya supaya lebih jelas. Nah, ini dia. Berarti titik A itu X-nya berapa? Min 4. Y-nya 2. Nah, min 4,2. Lanjut lagi ke titik B. Nah, sebelum masuk ke titik B, ini kan A, ini min 4, ini berarti X1-nya. Ini X1. Ini Y1. Seperti itu. Lanjut lagi ke B. B berapa X-nya? Oh, harus lurus ya. Antum nanti kalau buat di bukunya harus lurus. Nah, X-nya 4. Nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya itu adalah min 2. Berarti ini adalah X2-nya. Ini adalah Y2. Lanjut lagi ke yang C. Ini C kita. C kita ambil berapa nilai X-nya di sini? 6, nilai Y-nya 4, 6,4. 6 itu adalah X3. Ini adalah Y3. Nah, nanti kalau ada titik D, maka sama, nanti X-nya adalah X4, Y-nya adalah Y4, seperti itu. Sudah sampai di sini, kita lihat rumusnya. Di sini di dalam buku cetaknya itu udah ada dikasih rumusnya. P itu X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Nah, untuk X1, X2 itu dia sifatnya sesuai dengan gambarnya. Maksudnya tuh seperti ini. Kita langsung saja supaya lebih jelas. Kita tentukan koordinat titik P. Terlebih dahulu koordinat titik P ya. Koordinat titik P. Nah, titik P ini dia berada pada garis AC. Titik P itu berada di garis AC yang ini. Nah, ini dia titik P, dia berada di garis AC.
Jadi untuk menentukan titik tengahnya kita pakai X dan Y-nya yang bagian dari garis AC itu. Ini P, X1 kan rumusnya X1 tambah X2. Nah kita lihat AC, berarti A-nya duluan. A ini X berapa? X1, tulis X1. Ditambah C di sini X berapa? X3 kan? Maka ditulis X3. Gitu maksud Ustazah. Jadi dia nggak selalu X1 tambah X2 gitu. Tergantung titik yang dimaksud itu berada pada garis yang mana. Kalau garis itu kebetulan titiknya namanya X4, maka X4 itu cuma masalah nama. Konsepnya itu dia menjumlahkan titik koordinat yang berada pada garis AC, pada garis yang memuat titik tengah. Seperti itu. Jadi ini kan titik P berada di sini. Nah, titik P itu berada pada garis AC, garis ini A dengan C. Jelas nggak? Kita ulang. Garis A dengan C. Nah, kita gunakan X dan Y-nya yang pada garis ini, garis AC ini. Seperti itu. Berarti X1 tambah X2 per 2. Ini rumusnya ya, per 2. Lanjut. P sama dengan X1-nya berapa di sini? Min 4 ditambah X3-nya berapa? 6 per 2. Nah, lanjut lagi. Berarti P min 4 ditambah 6 berapa? 2 per 2. Oke, nilai P berapa? 1 ini untuk X, sumbu X-nya. Nah, sini ini sumbu X. X-nya tuh nanti beda lagi. X-nya sama aja nih ya bentuknya. Maksudnya sama, cuman bentuknya aja yang beda. Nah, ini sumbu X. Setelah sumbu X, kita masuk lagi ke sumbu Y-nya. Kita garis dulu. Kita masuk ke sumbu Y-nya. Ini sumbu Y. Sumbu Y itu rumusnya, dia kan ada koma nih. Nah, tulis aja P. Nah, sama dia rumusnya nih Y1 tambah Y2 per 2. Kita lihat kita punya Y apa? Di sini ada Y1, di sini ada Y3. Berarti Y1 ditambah Y3 bagi 2. P Y1-nya berapa? 2, Y3-nya 4. 2 ditambah 4 bagi 2. P 2 tambah 4 6 bagi 2. Berarti 6 bagi 2 3, P-nya 3. Untuk sumbu Y-nya. Nah, udah dapat kita sumbu X, udah dapat sumbu Y, maka didapatkan koordinat titik P ialah berapa? X-nya berapa? 1, Y-nya 3. 1,3. Didapat 1,3. Nah, seperti itu. Coba kita cek dengan yang sudah kita buat melalui gambar. Nah, gambar tadi kan dapat juga 1,3. Melalui rumus juga 1,3. Itu berarti cara kita dengan menggunakan rumus itu benar. Seperti itu. Boleh dilihat lagi. Dia tergantung dari permintaan soal. Kalau soal minta menggunakan rumus, gunakan rumus. Kalau tidak ada penjelasan dari soal, antum gunakan cara yang antum anggap mudah. Nah, ini penjelasan untuk titik tengah. Oke, untuk tugas untuk titik tengah ini ialah ini dia. Ada di buku cetaknya halaman 67 nomor 6. Nah, dia memang sedikit berbeda gambarnya. Gambarnya sedikit berbeda dengan yang dicontoh tadi. Di sini pada gambar tersebut titik P, Q, R, dan S dan titik tengahnya juga ada 4. Kalau tadi dia ada 2, kalau untuk tugas antum ini ada 4. Coba dengarkan dengan seksama penjelasan Ustazah pengantar untuk tugas antum. P, Q, R, dan S adalah titik tengah EF. Nah, ini dia EF. Ini kan garis EF.
Ini garis EF. Nah, P ini titik tengah dari EF, berarti sekitar sini dia. Nah, ini di sini P. Sebenarnya dari gambar udah ketahuan berapa nilainya. Tapi untuk contoh untuk tugas yang ini, antum selesaikan dengan menggunakan rumus seperti yang tadi. Nah, terus FG. Mana dia FG ini FG kan? Nah, tengah-tengah titik tengahnya namanya Q, jadi di sini Q. Kemudian ada GH yang ini, dan titik tengahnya itu namanya adalah R. Kemudian ada lagi EH yang ini, dan titik tengahnya itu namanya adalah S. Nah, sudah ada PQRS, kemudian tentukan koordinat titiknya. Berapa koordinat titik P, Q, R, dan S dengan menggunakan rumus tadi. Nah, jadi gimana? Nah, ini antum tentukan dulu nih. Ini berapa dia? Ini berapa nih? X-nya berapa? -2. Y-nya 5. Nah, begitupun F juga kayak gitu, G juga gitu, H juga seperti itu. Setelah ada titik koordinatnya, masukkan ke rumusnya. Oke? Itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B, hubungkan titiknya. Ini kan sudah ada nih, titik P, Q, R, S. Antum hubungkan dia kayak gini. Nah, dihubungkan. Nah, ini P, Q, R, S. Setelah kita hubungkan, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang C. Bangun apakah yang terbentuk? Nah, P, Q, R, S ini bangun apa namanya? Itu untuk yang C. Oke, mungkin itu untuk pengantar tugas antum. Selamat mengerjakan dan silakan tanyakan jika ada yang belum dipahami. Saya mohon maaf banyak terdapat kesalahan. Mari kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu tentang titik berat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.